Ya, sebelumnya saya Ya, kita buka perkuliahan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar pertemuan kita pada malam ini diberkahi dan juga lancar ya. Silahkan sebelumnya berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, ini merupakan materi yang saya resket ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman karena harus malam hari ya. Karena memang untuk minggu ini jam mengajar saya full sekali dari Senin sampai Jumat, sehingga saya usahakan untuk perkuliahan K3 jangan sampai lewat dari jadwal. Tapi tetap saja ya, jadi kita tetap resket-resket. Alhamdulillah ini teman-teman berkenan untuk malam hari, jadi insya Allah tetap lancar sesuai dengan RPP yang sudah dibagikan ya. Baik, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah capaian pembelajarannya antara lain, teman-teman mengetahui dan memahami tentang pengertian P3K, lalu mengetahui dan memahami maksud dan tujuan pelaksanaan P3K ini ya, maksudnya bukan K3. Lalu mahasiswa mengetahui dan memahami prinsip tindakan P3K dan juga mengetahui siapa saja personil maupun orang-orang yang bisa melakukan P3K dan mengetahui juga faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan P3K. Yang pertama, untuk pengertian P3K sendiri. Di sini saya sematkan ada 3 pengertian supaya teman-teman tahu inti ataupun prinsip dari P3K itu sendiri. Berawal dari pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu adalah tindakan atau perawatan medis awal yang diberikan pada individu yang mengalami penyakit akut atau injuri. Jadi pada pertolongan pertama itu pertolongan pertama ada 2, penyakit akut dan injuri ya. Berbeda dengan kecelakaan ya, pertolongan pertama pada kecelakaan dia berfokus pada injuri yang disebabkan oleh kecelakaan, yakni perawatan awal yang diberikan ketika injuri terjadi dan diberikan pada waktu dan lokasi kejadiannya sebelum diberikan perawatan lanjutan oleh profesional kesehatan di fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni ya. Dan ada lagi dikhususkan pertolongan pertama pada kecelakaan di area kerja, di instansi kerja pada saat korban itu bekerja. Jadi merupakan pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat penanganan yang lebih lanjut. Jadi intinya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan hal pertama sebelum korban itu kan tidak selalu korban itu langsung bisa dijangkau oleh layanan kesehatan yang lebih mumpuni. Jadi oleh sebab itu ada namanya P3K untuk membackup terlebih dahulu kebutuhan tadi perawatan medis yang awal ya sebelum nanti diberikan kepada petugas medis ataupun petugas kesehatan yang lebih berwenang lagi. Lalu tujuannya, yang pertama dan yang paling penting atau tujuan umum dari pelaksanaan P3K adalah penyelamatan nyawa. Maksudnya di sini adalah apapun nanti yang kita lakukan, meskipun itu nanti tindakannya misalnya pada saat melakukan tindakan P3K mungkin akan sakit ataupun memberikan nyeri ataupun memberikan dampak yang dampak yang kurang nyaman kepada pasien, tapi tujuannya satu, yaitu tetap menyelamatkan nyawa ya. Nomor 2 itu meringankan penderitaan dan mencegah kesakitan atau kecacatan lebih lanjut. Maksudnya adalah P3K ini dilaksanakan agar nantinya pada saat ditransportasikan ataupun diberikan di fasilitas kesehatan yang lebih besar ataupun lebih baik, itu pasien sudah duluan ditangani. Jadi seperti di backup seperti itu. Jadi sudah ada penanganan secara inisiasi dulu. Nanti baru setelah itu pada saat di fasilitas kesehatan bisa ditangani dengan alat-alat yang lebih baik lagi. Karena nanti pelaksanaan P3K itu dia ada kreativitasnya ya, ada pemikiran kritis dari perawat itu sendiri maupun dari tenaga medis itu sendiri untuk
menggantikan, mensubstitusi alat-alat yang dibutuhkan pada saat pertolongan pertama, pada saat pertolongan seperti di rumah sakit, ya. Lalu nomor 3 adalah mempertahankan daya tahan pasien sebelum diberikan ataupun ditransfer ke perawatan lanjutan oleh profesional yang lebih mumpuni. Artinya kita mempertahankan pasien ini jangan sampai pada saat dirawat oleh profesional kesehatan itu sudah terlambat, ya. Jadi perawatan lanjutan oleh profesional ini kemungkinannya ketika diberikan perawatan itu hasilnya tidak signifikan ataupun tidak lebih baik daripada sebelumnya. Lalu mendorong pemulihan yang lebih cepat karena penanganannya juga lebih cepat, ya. Memberikan rasa nyaman, mengetahui cara mencari pertolongan lebih lanjut. Oleh karena itu nanti setelah slide-slide ini nanti saya akan ajarkan sedikit tentang bantuan hidup dasar yang merupakan bagian dari P3K. Namanya Basic Life Support yang terdiri dari danger, response, send for help, terus circulation, ada airway dan juga breathing. Nanti kita akan pelajari, ya. Lalu prinsipnya di sini ada prinsip dari sisi penolongnya dan juga sisi tindakan P3K-nya. Personilnya nih harus tenang atau tidak panik. Karena rasa panik ini ataupun perilaku panik ini sangat menghambat sekali dalam penolong untuk memberikan penanganan. Pada saat panik mungkin teman-teman bisa merasakan ya pada saat tidak nyaman ataupun bingung ya. Panik kan itu bingung ya mau mengerjakan apa. Akhirnya yang dilakukan itu bisa saja salah atau keliru atau kurang tepat seperti itu ya. Jadi memang pertama penolongnya harus tidak panik. Nanti walaupun misalnya di sekitar kita panik, tolong jangan sampai mempengaruhi kita sebagai penolong juga ikut panik ya. Apalagi nih, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, saya juga belajar dari teman-teman yang dulu pernah gempa Jogja ya. Gempa Jogja itu kan sangat dahsyat. Daerah Jawa Tengah sangat terdampak dan itu memang P3K itu langsung dilaksanakan semua di seluruh lini. Nah, pada saat seperti itu, bahkan penolong pun tidak sempat untuk berpikir jernih. Dan apa akibatnya? Jadinya P3K yang dilaksanakan pun seadanya, sesuai sama keadaan tersebut. Itu kan namanya semuanya kecelakaan yang merata ya. Ada reruntuhan bangunan, lalu ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Nah, itu kalau keadaan panik ya jadinya semuanya tidak bisa terlaksana dengan baik ya, bingung mau menyelamatkan yang mana duluan seperti itu. Lalu menguatkan hati untuk melakukan tindakan yang membuat korban mungkin akan merasa tidak nyaman atau kesakitan atau memberikan rasa nyeri ya. Bisa saja pada saat kita melakukan tindakan P3K ada perlakuan kita ataupun tindakan kita yang tujuannya adalah satu, yaitu menyelamatkan nyawa, akan tetapi akan merugikan dampaknya secara fisiknya itu nyeri ya. Jadi kita harus komunikasikan dan kuatkan hati, jangan tiba-tiba karena merasa nyeri jadinya tidak melakukan apa-apa seperti itu. Jadi tetap ketika teman-teman sudah memiliki keahlian untuk pertolongan pertama pada kecelakaan dan harus melakukan tindakan secara invasif, itu tetap dilakukan. Jangan sampai takut karena merasa tidak nyaman atau kesakitan, karena hal pertama adalah kita menyelamatkan nyawa. Kemarin pada kelas kemarin ada yang bertanya seperti ini. Ada yang bertanya bagaimana jika misalnya pada pertolongan pertama kan nanti di basic life support ataupun bantuan hidup dasar itu ada namanya kompresi dada yang kita menekan dada pasien agar memijat jantung pasien. Nah, itu kalau misalnya ada patah tulang ya, itu kan membuat korban bahaya ya. Patah tulang di daerah iga, apakah tetap dilakukan kompresi dadanya? Jawabannya adalah tetap dilakukan. Karena apa? Nadi belum teraba, tapi walaupun ada fraktur di daerah tulang di daerah sekitar sternum, tetap kita lakukan kompresi dada. Tujuan pertamanya adalah untuk memunculkan dulu sirkulasinya harus tetap berjalan. Nah, seperti itu contohnya. Lalu ada melakukan tindakan penyelamatan dengan tangkas dan tepat. Tangkas berarti adalah harus cepat, seperti orang-orang ataupun staf-staf kesehatan di IGD ya. Itu kan harus tangkas, harus tanggap, harus cepat melakukan penanganan untuk menyelamatkan pasien. Nah, ini juga sama dilakukan di P3K.
Karena pada kecelakaan, apalagi yang mayor, itu butuh penanganan yang cepat dan juga tepat. Jadi orang-orang yang berhasil ataupun dia itu memiliki sertifikasi P3K, sudah pasti dia sudah memiliki kemampuan yang tangkas dan tepat ini. Lalu yang keempat adalah memperhatikan keadaan umum korban. Mulai pertama dari kesadaran, lalu sirkulasi atau denyut jantungnya yang bisa diidentifikasi melalui denyut jantung, ada pernafasan, lalu ada perlukaan dan patah tulang ataupun injuri-injuri lainnya yang secara fisik berdampak negatif pada pasien. Itu nomor 4 ya. Jadi kita harus mampu melakukan pengkajian, memperhatikan keadaan umum, lalu bisa melakukan tindakan P3K dengan benar. Ada prinsip dasar tindakannya, yaitu patut ya, dari P dulu. Penolong mengamankan diri terlebih dahulu sebelum menolong korban. Hal ini biasanya dilupakan oleh penolong. Kenapa? Karena takut bahwa korban tidak tertolong. Padahal hal pertama yang harus kita perhatikan adalah penolong ini dulu harus selamat. Bagaimana dia menolong kalau misalnya dia juga dalam bahaya, ya. Jadi tetap mengutamakan keselamatan diri sendiri dulu ya, dibandingkan keselamatan korban. Karena kenapa? Nanti malah korbannya malah tambah banyak, kita jadi korban juga, padahal kita berniat untuk menjadi penolong. Lalu A, amankan korban dari tempat kejadian sehingga terbebas dari bahaya. Ini merupakan untuk supaya pada saat kita melakukan tindakan P3K tidak ada lagi juga yang yang menghambat. Kalau misalnya tempatnya, seringkali itu tempatnya misalnya di kecelakaan lalu lintas ya, tempatnya tengah jalan, nah itu harusnya dipinggirkan dulu kalau bisa tapi ya. Jadi ada keadaan-keadaan korban yang memang tidak bisa dipindahkan. Berarti yang tugas kita adalah mengatur tempat kejadian itu supaya tidak berbahaya bagi pasien, bukan dipindahkan. Tapi diamankan itu bisa juga dengan mengatur lingkungannya ketika memang pasien-pasien fraktur misalnya. Pasien fraktur itu kan tidak bisa sembarangan dipindahkan, nanti malah berbahaya bagi dirinya, apalagi kalau frakturnya di daerah arteri-arteri besar. Di mana itu? Di femur ya, di karotis ya, patah-patah di bagian servikal, itu tidak boleh sama sekali dipindahkan sembarangan. Harus menunggu tim medis dulu datang dengan alat bantunya ya. Lalu ada tandai tempat kejadian sehingga orang lain mengetahui adanya kecelakaan agar bisa mengondisikan diri dan lingkungan ya, mengondisikan diri orang-orang di sekitar juga, dan juga mempermudah tim medis untuk menemukan tempat kejadian. Lalu U, usahakan hubungi profesional kesehatan atau fasilitas layanan kesehatan setempat. Ini juga nanti ada di urutan tadi basic life support di bagian S, yaitu send for help, yang pada dasarnya pada saat kita menemukan korban dengan misalnya henti jantung ataupun henti napas, itu bisa langsung menghubungi dulu, belum melakukan pertolongan tapi langsung menghubungi dulu eh, petugas medis terdekat untuk supaya nanti tepat waktu, jadi tidak lama. Izin sebentar ya saya, karena ada azan Isya di sini, saya izin dulu untuk mute dan stop videonya.
Ya baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah T, yaitu tindakan pertolongan terhadap korban dilakukan dengan urutan yang tepat. Nanti akan saya berikan contoh-contoh dari injury dan juga perlukaan yang diakibatkan kecelakaan dan cara penanganannya ya. Nah ini contoh-contohnya. Pada kecelakaan, hal-hal yang sering terjadi ya, jadi nanti ada contoh-contohnya, ada luka bakar, ada luka tersengat listrik ya, ada luka gores, luka luka apa namanya, luka sayatan dan lain sebagainya. Nanti ada contoh-contohnya penanganannya. Nah, ini pasti yang akan biasanya dialami oleh korban, yaitu adalah pendarahan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Prinsipnya pada pendarahan adalah melakukan penghentian dengan cara menekan area luka yang terjadi pendarahan, sehingga kita memblokade aliran darah maupun arteri dan vena yang darahnya masih mengucur seperti itu ya, darahnya masih keluar. Jadi kita tekan agar daerah lukanya itu tidak selalu terbuka. Lalu ada nih contohnya perdarahan pada hidung, contohnya mimisan ya. Kalau mimisan kan memang ada pembuluh darah yang pecah ya, baik itu arteri maupun vena. Jadi apalagi arteri ya, kalau arteri kan susah tuh menghentikannya karena memang ada laju dari peredaran darahnya itu lebih cepat di arteri. Misalnya di sini mimisan ya, posisikan korban duduk dengan kepala menunduk dan cegah korban memaksa mengeluarkan darah dari hidungnya, serta instruksikan korban memijit-mijit cuping hidungnya kuat-kuat. Jadi seperti menekan ya, ditekan supaya area tadi perdarahannya bisa berhenti. Lalu pastikan perdarahan tidak terjadi lebih dari 10 menit, karena memang perdarahan lebih dari 10 menit kan sudah lumayan banyak itu, apalagi kalau mimisannya besar ya ininya, darah yang menetes itu banyak. Nah, pastikan 10 menit sebelum tim medis datang itu sudah ditangani seperti itu. Lalu ada perdarahan karena luka ya, biasanya di kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan di kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan di area kerja yang memiliki alat berat, alat-alat mesin yang operasinya itu membutuhkan kontak fisik. Nah, itu biasanya perdarahannya seperti ini. Jadi luka lalu ada perdarahan ya. Jadi menghentikannya juga sama dengan didap ataupun ditekan, bukannya dengan bantalan. Dan juga dibalut untuk mengunci bantalan tersebut agar tetap menekan. Bisa misalnya, kan P3K itu tadi saya bilang bisa dilakukan di lokasi kejadian dan waktu kejadian, sehingga alat-alatnya pun tadi terbatas. Nah, itu nanti akan tergantung kreativitas dan juga alat dan bahan di sekitar kecelakaan. Jadi misalnya memang adanya kain baju ataupun kain terdekat, yang penting bersih saja, bersih untuk membalut dan juga menekan luka korban. Jika balutannya itu terlalu kencang, bisa dilonggarkan ketika merasa sakit. Tapi nanti misalnya darahnya masih merembes seperti itu ya, bantalannya ditambah. Jadi bukan diganti tapi ditambahkan supaya lebih kuat penekanannya. Dan bisa juga kita menggunakan ini bahan kayu atau logam seperti gambar ketiga paling bawah ini ya. Kayu digunakan untuk menekan. Jadi karena kayu itu dan juga triplek bisa yang pokoknya yang keras-keras. Yang penting yang keras-keras itu bisa ikut menekan selain bantalan ya. Jadi dibeli bantalan dulu, baru dibelikan kayu atau logam ataupun benda yang keras datar seperti itu ya, yang bisa untuk menekan supaya bantalan penekannya itu lebih kuat. Nah, ini ada shock. Ada shock hipovolemik, shock kita kan tahu ya ada shock kardiogenik, hipovolemik, shock anafilaktik, shock septik. Nah, biasanya pada kecelakaan itu shocknya hipovolemik. Kenapa? Karena akibat dari perdarahan masif ya. Bagaimana caranya ketika terjadi shock, membawa korban ke tempat terbuka yang lebih korban bisa merasa lega untuk bernafas dan lain sebagainya, supaya asupan oksigen masih tetap masuk ya, masih tetap terpenuhi. Lalu melonggarkan semua pakaian korban, lalu posisikan korban berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi daripada kepala. Fungsinya adalah karena kepala letaknya di atas jantung, sudah pasti jantung memompanya akan lebih sulit ke kepala
daripada ke daerah di bawah jantung. Oleh sebab itu kita coba dengan diintervensi dengan cara memodifikasi gravitasinya. Jadi kepalanya lebih rendah daripada kaki. Jika shock akibat perdarahan, silakan hentikan perdarahan dengan penekanan dan pembalutan ya. Tadi seperti yang dicontoh sebelumnya. Lalu berikan selimut pada korban agar tetap hangat dan juga jangan lupa untuk segera telepon ataupun segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat dan untuk membawa korban untuk penanganan lebih lanjut, karena shock ini bahayanya adalah apalagi tentang hipovolemik, dia harus tetap terapi cairan dan juga transfusi ya. Kalau misalnya memang shocknya ini menyebabkan volume darah pasien langsung berkurang drastis. Tanda-tandanya shock itu kan bisa iritabilitas, terus setelah itu penurunan kesadaran, lalu bisa juga bahkan sampai kematian dan henti jantung itu juga bisa. Lalu di sini ada luka bakar. Nah, penanganan luka bakar ini memang agak sedikit tricky ya, agak sedikit harus menggunakan pemikiran kritis kita sebagai perawat. Kenapa? Karena luka bakar ini sifatnya nanti bisa lengket ketika misalnya ditempatkan ataupun di kontak dengan benda-benda misalnya baju, kain dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah menemui pasien yang lupa karena terbakar jari-jarinya masih ada cuman terbakar derajat 3 dan itu saling menempel akhirnya karena lupa untuk di jarak-jarak menggunakan kain kasa yang dibalur dengan NaCl ya untuk untuk merendamnya. Jadi malah sampai pulang dia jadinya pasiennya itu hampir menyatu ininya, susah untuk digerakkan. Nah, itu harus kita perhatikan ya pada luka bakar. Terlebih luka bakar yang pada saluran napas. Bisa loh luka bakar pada saluran napas, tapi tubuh luarnya itu sebenarnya tidak ada efek dari luka bakar, tapi ketika dia menghirup udara panas, apalagi pada daerah kebakaran ya, bisa itu saluran napasnya terbakar. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan adanya perlukaan dan iritasi di airway-nya. Apa yang terjadi ketika airway-nya luka? Yang terjadi adalah seperti tadi ada perlengketan ya, kohesivitasnya langsung meningkat ya, dan itu membuat pasien akan terblokade airway-nya. Itu tidak bisa dengan dengan hanya napas buatan karena memang airway-nya sudah terblokade, bisanya dengan intubasi. Jadi diberikan jalan napas buatan ya yang dilubangi secara invasif, nanti baru dimasukkan alat bantu nafasnya melalui area trakea dan juga bronki ya. Dan juga penanganan luka bakar ini pertama kali harus kita pastikan bahwa api sudah padam ya. Jangan tiba-tiba kita api masih besar kita masuk untuk menyelamatkan korban, bahwa itu nanti tetap kita menyalahi dari prinsip dari P3K sendiri, yaitu penolong harus selamat terlebih dahulu. Penolong harus memastikan tempat kejadian itu harus aman bagi korban dan juga kita sebagai penolong. Mengangkat atau memindahkan korban dengan cepat bila memungkinkan. Karena bisa saja memang ada beberapa kondisi yang pasien ataupun korban tidak bisa dipindahkan ya, karena alasan-alasan tertentu, misalnya memang ada kekakuan akibat tadi terbakar ya, terus setelah itu biasanya yang terbakar lebih dari 90% biasanya seperti itu. Jangan coba-coba untuk memindahkan secara sembarangan ya. Lalu mematikan api dengan memutus suplai oksigen, sama seperti yang kita pelajari sebelumnya di K3 juga tentang pemadaman kebakaran. Oksigen merupakan salah satu unsur yang bisa membuat api itu lebih cepat menyebar ataupun api itu bisa menyala ya. Jadi putus suplai oksigennya dulu jika ada. Lalu menilai keadaan umum korban dari kesadaran ya, nanti kita setelah itu bisa menilai secara dari unsur-unsur bantuan hidup dasar ya, nanti akan saya ajarkan setelah ini. Lalu membuka pakaian korban yang menutupi luka bakar, karena hal ini tadi seperti saya bilang bahwa luka bakar itu membuka jaringan-jaringan kulit ya. Epidermis sudah hilang, bahkan dermis bisa saja sudah hilang, akibatnya yang terekspos yang paling luar adalah kulit yang bagian dalam.
dan itu harusnya tidak terekspos pada lingkungan luar ya, pada lingkungan udara luar. Akibatnya mungkin bisa ketika tidak dibuka pakaiannya terlebih dahulu, dia akan lengket menempel. Itu akan lebih menyakitkan bagi pasien ketika nanti dirujuk ataupun dibawa ke rumah sakit. Lalu rendam luka dengan air biasa atau air mengalir, atau dapat menggunakan kain lembab selama 20-30 menit, dan untuk daerah wajah cukup dikompres dengan air saja. Tutup luka dengan perban, terus menggunakan kain bersih yang kering yang tidak dapat melekat pada luka. Jadi seperti konsep pembalutan basah kering, yang bagian basah dulu lalu dibalut dengan pembalutan kain balutan yang kering. Lakukan transportasi ke fasilitas kesehatan dalam 1 jam pertama sampai 24-48 jam pertama dengan pengawasan ketat. Alasannya adalah luka bakar ini dapat membuat pasiennya bisa shock hipovolemik. Dari mana asalnya? Luka bakar membuat membran yang pemisah antara intrasel dan ekstrasel itu dia lebih permeable sekali, sangat permeable sekali. Akibatnya cairan intrasel itu akan berpindah ke ekstrasel, sehingga cairan yang intrasel itu sangat kekurangan ya volumenya. Akibatnya bisa saja pasiennya dehidrasi sampai shock. Itu bisa. Mungkin teman-teman pernah kecipratan minyak ya, panas kan itu kan, kecipratan minyak terus ada blister. Jadi seperti ada cairan di di tempat, jadi menggembung gitu loh. Blister itu apa ya bahasa Indonesianya? Nanti mungkin teman-teman bisa cari blister. Jadi ada cairan, itu kan cairannya dari intrasel sebenarnya, yang membrannya menjadi sangat permeable, hiperpermeable, sehingga cairan intrasel keluar ke ekstrasel. Dan dalam 24-48 jam pertama itu pasti penanganan utamanya pada saat sudah sampai di fasilitas kesehatan adalah terapi cairan. Jadi kenapa harus 1 jam pertama kalau bisa pada luka bakar mayor yang hampir, apalagi yang di daerah-daerah vital ya, daerah dada, daerah jalan nafas, muka, wajah dan sebagainya, silakan secepatnya pastikan 24 jam pertama pasien sudah ditangani. Ya, terutama untuk cairannya terlebih dahulu, untuk menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Lalu jika luka bakar berada pada wajah, maka posisikan kepala lebih tinggi dari tubuh. Lalu, ini pingsan. Pingsan ini hampir sama semuanya ya, kalau misalnya penurunan kesadaran, silahkan dibaringkan dengan posisi kaki lebih tinggi daripada kepala. Tujuannya sama, yaitu mempertahankan sirkulasi perdarahan dari jantung itu ke otak. Karena otak merupakan unsur utama yang nanti ketika dia mungkin ketika tidak diperdarahi ataupun tidak tidak terkena sirkulasi oksigen terlalu lama, bahkan 1 menit saja mungkin akan menyebabkan kematian jaringan otak. Jadi oleh sebab itu, kalau misalnya pingsan kan dia memang bisa saja kekurangan gula ya pada saat, atau belum makan, belum sarapan, akibatnya kurangan gulanya kurang. Bahkan gula itu kan memang di dalam darah berfungsi nanti di convert dari insulin menjadi ATP. Dikonvert oleh insulin jadi ATP sehingga dapat dijadikan untuk cadangan energi ataupun energi. Nah, ketika orang yang biasanya belum ataupun asupan gulanya kurang, dia biasanya bisa pingsan. Nah, ini cara-cara mudah untuk menangani korban yang pingsan. Longgarkan pakaian korban di sekitar leher, upayakan korban agar tetap hangat ya, dan juga tidak memberikan apapun untuk ditelan sebelum korban sadar penuh. Hal ini menghindari adanya risiko aspirasi. Biasanya kan memang orang pingsan itu langsung dikasih kue ya, dikasih entah itu teh ataupun apa yang bisa membuat dia nyaman, tapi pastikan dulu korbannya sadar penuh dan bisa menelan dengan baik. Ya, takutnya nanti malah tersedak dan juga bisa risiko aspirasi. Lalu tersengat listrik, ini juga sangat tricky. Dia hampir sama kejadian seperti ini dengan luka bakar. Kenapa? Karena aliran listrik ya, kan namanya aliran ya, berarti bisa menjalar, bisa kalau misalnya kita penolong, kita juga bisa tersengat listrik kalau misalnya kita tidak sadar bahwa korban itu ternyata masih bersentuhan ataupun berkontak dengan sumber listrik walaupun korbannya sudah tidak sadar. Nah, hal ini yang harus kita waspadai.
Pertama adalah menjauhkan korban dari sumber listrik, seperti cara digambar di sebelah ini ya. Caranya adalah bisa kita berdiri di atas alas yang kering, jangan sampai basah karena itu bisa juga menghantarkan listrik ya. Lalu gunakan kain kering pada tangan dililitkan, jadi seperti sarung tangan seperti itu ya. Lalu setelah itu ambil tongkat untuk memutus, misalnya masih ada nih saluran listriknya itu masih tersambung dengan korban. Jadi kita pakai tongkat ataupun tongkat yang berbahannya kayu atau plastik ya, yang tidak bisa ataupun bukan konduktor listrik, sehingga kita tidak bisa terjalar. Nah, itu lepaskan dulu, baru kita bisa menolong korban. Jangan tiba-tiba kita mau cepat-cepat menolong korban, tapi ternyata kita tidak tahu bahwa korban itu masih masih terkontak dengan sumber listrik. Nah, ini harus diwaspadai. Lalu jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka penolong dapat memegang ujung baju korban dan menariknya dari sumber listrik. Jadi kita tetap pakai alas ya, alas untuk tangan kita yang menarik itu jangan sampai itu merupakan konduktor dari listrik itu sendiri. Jadi pakai kain biasa ya, jangan basah, tangan kering, lalu kita bisa tarik bajunya sehingga korban bisa terbebas dari sumber listrik. Nah, dampaknya bisa berupa pingsan, terbakar, ataupun henti jantung. Nah, henti jantung ini nanti konsepnya ada di basic life support tadi untuk penanganannya. Lalu pemberian pertolongan disesuaikan dengan injury yang dialami korban. Jika memang injurinya itu misalnya ada terbakar, ya kita lakukan tadi ada membersihkan lukanya ataupun mengompres lukanya ya. Mengompres lukanya akibat terbakar tadi kan pasti panas ya, dengan cairan NaCl, ya dengan air bersih ya. Lalu pingsan tadi bagaimana caranya? Meninggikan kaki lebih tinggi daripada kepala. Lalu luka terpotong. Di sini luka seperti sayatan itu ya. Ketika memang kita tersayat, ada namanya luka yang minor maupun mayor. Maksudnya dilihat dari perdarahannya. Kalau misalnya lukanya minor, tidak ada perdarahan, lalu tidak terlalu signifikan ya dampaknya kepada pasien, itu silakan bersihkan saja lukanya di bawah air mengalir dan dibalut dengan kaca steril. Jadi kita lakukan pembalutan juga. Karena itu ada jaringan yang mungkin ada risiko infeksinya. Jadi tidak boleh ataupun kita jaga jangan sampai lingkungan luar jaringan itu berkontak dengan jaringan tubuh yang berdalam. Lalu mayor, ketika ada perdarahan ya, misalnya seperti gambar di sebelah ini, kita bisa tahan ataupun tekan melakukan penekanan dengan torniket ini seperti di gambar sebelah ini ya, untuk menghentikan perdarahannya sementara dulu agar darahnya itu volumenya masih mencukupi di tubuh pasien agar tidak terjadi shock ya. Lalu luka akibat serpihan, bersihkan luka dengan air mengalir dan angkat misalnya ada serpihan-serpihan tajam-tajam ya, atau itu bekas kaca ataupun kayu, bisa serpihannya itu diambil menggunakan pinset atau forceps untuk melindungi pasien dari risiko infeksi, kita minimalkan. Dan bersihkan dengan air bersih yang mengalir kalau bisa ya. Lalu ada fraktur. Nah, ini fraktur ya, ini juga tricky sekali nih. Karena apa? Kebanyakan orang awam itu tidak tahu bahwa pasien fraktur tidak semuanya bisa dipindahkan atau diangkat. Curiganya adanya fraktur itu kita bisa lihat dari formnya. Adanya deformitas ataupun bentuk yang janggal dari bentuk fisiologis manusia ya. Misalnya kakinya jadi bengkok ke kanan kayak gitu. Kan kita mencurigai, oh ini ada curiganya fraktur seperti itu. Dan fraktur pada bagian tungkai atau punggung tidak dapat dipindahkan secara manual selain oleh petugas medis yang memiliki alat bantu khusus ya. Jadi tidak langsung dipindahkan secara sembarangan ya. Apalagi fraktur pada bagian yang ada banyak arteri besar ya, di karotis dan juga di femur itu paling besar ya. Lalu setelah itu segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, jika harus dipindahkan, segera lakukan teknik imobilisasi ataupun menahan mobilisasi pasien ya, seperti gambar di samping itu dilakukan pembidaian, namanya bidai. Jadi itu misalnya frakturnya pada bagian tungkai bawah ya, pada bagian tungkai bawah itu pasiennya diimobilisasi, jangan sampai pasiennya bergerak ya di daerah kaki, misalnya yang sebelah kanan ini ya, ini kaki sebelah kanan
korban itu mungkin ada curiga fraktur ya, akibatnya harus kita luruskan, ataupun harus bukan diluruskan. Jadi posisikan pasien itu seperti kejadian frakturnya. Jadi misalnya frakturnya ke kanan, silakan jangan tiba-tiba diluruskan ya. Itu berbahaya karena kita tidak tahu frakturnya itu apakah komplit ataupun ada serpihan-serpihan di dalamnya, kita tidak tahu. Jadi jangan tiba-tiba dari yang bengkok jadi diluruskan. Tapi jaga pasien agar tidak melakukan mobilisasi secara ekstrim ya, untuk nanti malah memperparah ketika dia bergerak. Dan ini contohnya ya, ada ditahan dengan nih kaki sebelahnya yang tidak fraktur itu menjadi pegangannya, penahannya. Nah, akibatnya kan pasien ini tidak bisa bergerak ya. Maksudnya memang dimaksudkan untuk jangan digerakkan bagian-bagian yang fraktur. Nah, personil P3K, siapa saja yang bisa melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu masyarakat awam pun bisa, ya, yang sudah dilatih, yang sudah mengetahui tentang P3K, itu bisa. Karena kecelakaan bisa terjadi di mana saja, baik di lingkup masyarakat, sekecil apapun itu, di lingkup tetangga, di lingkup sekolah, di lingkup pekerjaan, ya, baik yang rumahan maupun yang sudah badan usaha besar, itu setidaknya masyarakat sudah harus tahu apa yang harus dilakukan ketika kecelakaan terjadi, apapun jenis kecelakaannya. Lalu profesional kesehatan seperti kita nantinya yang telah berlisensi, jadi P3K ini punya lisensinya, berarti ada pelatihannya, ya. Dan juga pekerja yang memiliki lisensi P3K dari perusahaan ya, dari ketua perusahaannya ataupun pemilik perusahaannya yang ditunjuk, dan itu dinaungi oleh Kemenakertrans ataupun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi udah ada pelatihannya juga bagi pekerja-pekerja yang sudah ditunjuk ya, sehingga nanti pada saat kecelakaan terjadi itu sudah ada sistem manajemen P3K-nya di tempat kerja. Nah, di sini menurut Permenakertrans nomor 15 ya, tahun berapa itu? Tahun 2008 ya, petugas P3K di tempat kerja itu adalah pekerjanya yang ditunjuk oleh pemilik usaha maupun ketua usaha yang diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat, dan ini harus memiliki lisensi, berarti ada ujiannya, ada sertifikasinya ya, ada nanti ketika sudah lulus itu memiliki lisensi sehingga dia kredibel ataupun dapat dipertanggungjawabkan tindakan P3K-nya. Nah, ini dia yang agak susah ya. Bukan susah sih, jadi ini memang adalah materi ataupun unsur yang memang ada di dalam P3K, yaitu adalah bantuan hidup dasar atau bahasa Inggrisnya basic life support. Mungkin teman-teman pernah mendengar pelatihan ini ya, tentang pelatihan bantuan hidup dasar, yang sebenarnya kita semua harus tahu, harus memiliki sertifikasi pelatihan ini. Karena apa? Karena di rumah sakit sekarang ya, dia membutuhkan perawat, membutuhkan staf, bahkan staf satpam saja biasanya ada lisensinya untuk menjalankan langkah-langkah bantuan hidup dasar ini, dapat memberikan langkah-langkah bantuan hidup dasar ini. Ada danger response, send for help, ada circulation, ada airway, dan juga breathing. Nah, kita lihat satu-satu ya. Dari danger, memeriksa keadaan lingkungan sekitar agar memastikan lingkungan korban dan juga kita sebagai penolong sudah aman dari bahaya. Response, cek respon pasien ya, bisa dengan pemeriksaan GCS, Glasgow Coma Scale ya, untuk mengecek tingkat kesadaran pasien. Juga bisa juga kita menanyakan namanya siapa, ataupun kita sudah kenal dipanggil-panggil ya. Apabila tidak berespon, silahkan monitor denyut nadinya. Monitor denyut nadinya ya, karena tidak berespon itu kan kita curigai adanya henti jantung di situ. Kita lihat denyut nadi di karotis, di leher, karena itu denyut nadi yang paling besar dan juga paling bisa ataupun paling gampang untuk diraba. Lalu ketika denyut nadi tidak teraba ataupun teman-teman ragu-ragu apakah ini ada atau tidak, silakan lakukan namanya CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Tapi sebelumnya silakan teman-teman untuk menghubungi fasilitas kesehatan terdekat dengan cara
kita send for help, kita menelpon rumah sakit terdekat atau klinik terdekat yang mempunyai fasilitas ambulans ya, yang bisa untuk membawa pasien nanti ke fasilitas kesehatan terdekat. Kita juga ada tata caranya itu dalam melakukan send for help ini, yaitu kita memperkenalkan diri, namanya siapa, ya, pekerjaannya sebagai apa, lalu misalnya nama saya Dwi, saya merupakan mahasiswa, misalnya mahasiswa keperawatan anestesi dari Universitas Harapan Bangsa. Saat ini saya sedang menangani pasien dengan curiganya henti jantung. Saya akan melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan kecelakaannya berlokasi di sini ya. Ada berapa korban, ada 1 korban, 2 korban, atau berapa, itu nanti dikomunikasikan. Lalu nanti setelah itu selesai, baru kita lakukan penanganan P3K-nya. Bisa dengan pertama tadi kalau misalnya nadi korotis lebih dari 10 detik itu dia tidak teraba, ataupun kita ragu-ragu apakah teraba atau tidak, karena biasanya pasien dengan apalagi dengan shock hipovolemik ya, itu nadi karotisnya menjadi lemah karena volume darahnya juga minim. Nah, ketika ragu-ragu ataupun sudah dipastikan oh tidak ada, silakan lakukan resusitasi jantung paru ya, atau kita kenal dengan CPR, cardiopulmonary resuscitation, dengan cara kompresi dada. Di sini saya punya gambarnya. Ya, kompresi dada seperti ini. Ini bukan seperti di sinetron ya. Jangan tiba-tiba nanti lihat seperti di sinetron, itu salah itu. Nanti kalau misalnya ada pasien dengan henti jantung, silakan lakukan ini dulu. Ya, tidak peduli nanti airway-nya bagaimana, breathing-nya bagaimana, tapi yang penting adalah nadi harus dipastikan ada dulu. Karena percuma kita menangani airway dan breathing, karena pasien henti jantung sudah pasti tidak bernafas. Ya, akibatnya pertama kita lakukan kompresi dada terlebih dahulu, seperti ini. Ya, kalau laki-laki dia sejajar dengan putingnya. Nanti kalau perempuan memang agak susah. Jadi dia tulang iga ketiga atau keempat ya, nanti di sela-selanya itu di tengah-tengahnya agak ke kiri sedikit, yaitu baru bisa dilakukan kompresi dada. Fungsinya adalah kompresi dada ini apa? Kita melakukan pompa jantung manual dari luar. Jadi jantungnya ketika kita kompresikan dia ikut berdenyut di dalam ya. Jadi nanti diharapkan bahwa kompresi dada ini akan mempertahankan sirkulasi darah yang beroksigen ke dalam otak. Jadi tidak mati sirkulasinya di otaknya. Nah, setelah itu dilakukan 1 siklus, ada 30 kali kompresi dengan kecepatan penekanannya adalah 100 kali per menit. Ya, dilakukan sebanyak 30 kali 1 siklus ya. Lalu setelah dilakukan 1 siklus, silahkan cek dulu nadinya, apabila sudah ada, silahkan lanjutkan ke airway. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya belum ada, nanti jangan berhenti lakukan kompresi, nanti dilakukan lagi kompresi 1 siklus lagi 30 kali lagi. Baru kedua kita buka airway-nya, buka jalan nafasnya. Ada metodenya di sini. Head tilt, chin lift, dan atau jaw thrust. Nah, head tilt, chin lift. Jadi ini fungsinya adalah untuk meluruskan saluran napas ataupun airway-nya supaya lebih mudah untuk terbuka. Ya, head tilt, chin lift. Jadi head-nya langsung ditegakkan ke belakang ya. Jadi kepalanya seperti mendongak dan mulutnya itu agak terbuka. Nanti jadinya kan saluran nafasnya akan lebih lega. Dan jaw thrust itu dilakukan apabila nanti kita mengecek airway pasien apakah ada blokade atau tidak, ada makanan atau ada perlukaan yang menyebabkan dia blokade, apalagi tadi contohnya adalah ada luka bakar yang menyerang airway ya, kita lihat bisa dilihat dari sini. Tapi head tilt, chin lift dan juga head tilt, chin lift ya, head tilt, chin lift itu tidak bisa dilakukan pada korban yang dicurigai ada cedera servikal atau leher. Kita bisa melihatnya dari mana? Dari perlukaan, ada memar, bruises, jadi ada memar di bagian leher bagian belakang ya, leher bagian belakang ataupun depan juga bisa memar. Kita curigai di situ adanya perlukaan ataupun fraktur, apalagi terlihat sudah ada deformitas di area leher. Jangan berikan
tindakan heart tilt chin lift hanya untuk membuka airway. Silakan buka airway-nya jauh teras saja. Jadi tidak mendongakkan pasien tapi buka buka mulut pasien ya untuk ke bawah. Kita lihat airway-nya apakah ada blokade atau tidak. Selanjutnya, jika ada blokade, misalnya ada dari benda asing ya, entah itu makanan ataupun benda asing yang termasuk ke dalam mulut ataupun saluran napas, itu kita bisa gunakan cross finger sweep technique. Cross finger adalah membuka mulut pasien, saluran mukosa oral pasien itu dibuka, disilangkan karena cross itu silang ya. Jadi di sini seperti ini di ibu jarinya itu menekan rahang bagian bawah dan telunjuknya penolongnya itu menekan rahang bagian atas sehingga mulut pasien terbuka. Ketika sudah terbuka kita lihat lagi apakah ada blokade dari benda asing ataupun makanan ya, kita bisa finger sweep, kita ambil. Seperti itu. Lalu setelah kita pastikan airway pasien itu dia terbebas, silahkan sebelum kita ngecek airway, kita lihat dulu nafasnya pasien. Jadi lihat caranya dengan adalah salah satu telinga kita itu berada di wajah pasien, mendengarkan suara nafas dari hidung maupun hembusan nafas dari mulut dan juga langsung ke arah dada pasien sambil dilihat apakah ada pengembangan dadanya. Ya, lalu nanti diberikan jika tidak ada ya. Jika tidak ada, kita curigai apakah ada blokade airway, kita buka jalan nafasnya. Ketika memang tidak ada blokade airway, lanjutkan ke teknik breathing. Berarti harus ada bantuan napas atau rescue breathing. Kalau misalnya dibarengi dengan kompresi, ya, jadi biasanya penolong kan tidak hanya satu ya. Biasanya kalau misalnya bantuan hidup dasar ini minimal 2 orang. Ada yang mengurus tentang breathing-nya, ada yang mengurus tentang circulation-nya. Tadi pakai CPR dan juga memberikan bantuan napas rescue breathing 1 detik per nafas dengan perbandingan jika 1 kali siklus 30 kompresi ya, 30 kompresi dada itu diberikan 2 kali ventilasi napas. Jadi 30 kali berhenti sebentar 2 detik untuk diberikan ventilasi napas. Lanjutkan lagi sampai 5 siklus CPR. Ya, baru dicek apakah ada. Ketika sudah lebih dari 5 siklus, biasanya tidak lagi dilakukan CPR. Karena apa? Kemungkinan besar pasien memang sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi dicek nanti kalau misalnya pada siklus ketiga sudah ada nadi, nah itu 5 siklusnya itu kita lihat lagi ada nadinya, ya sudah berarti kita lanjutkan ke pelaksanaan breathing, memberikan rescue breathing baik itu mouth to mouth atau menggunakan ambu bag ya. Jadi di sini sepertinya ada contohnya. Nah ini rescue breathing ada mouth to mouth ya, seperti ini. Pasien ditutup hidungnya dan juga mulutnya ini harus memenuhi ya. Jadi jangan sampai ada kebocoran. Nanti percuma kita melakukan rescue breathing kalau ada masih hembusan angin yang masih terlepas atau terlewat. Kita lihat langsung di daerah dadanya apakah ada pengembangan. Ketika ada pengembangan berarti rescue breathing-nya efektif ataupun berhasil. Dan ini pakai ambu bag ya, jadi sama seperti sungkup anestesi general ya, biasanya yang pakai aerosol itu sungkupnya seperti itu, tapi di sini dilanjutkan sambungannya itu dengan ambu bag. Jadi nanti diberikan langsung pernapasannya menggunakan ini dipencet ya, jadi seperti pompa seperti itu. Nah, setelah misalnya nadi ada, pernapasan kita cek lagi ternyata sudah ada pernapasan spontannya. Tapi pasien masih belum sadar, tidak apa-apa. Berarti kan nadi sudah ada, yang penting nadi sudah ada, lalu sudah muncul nadi karotisnya, lalu breathing pattern-nya sudah efektif, sudah pengembangan dada. Nah, baru kita fokus ke hal lain, yaitu perlukaan. Ada cek luka, perdarahan, ataupun fraktur, ataupun injury-injury lainnya ya. Nah, ketika itu sudah diatasi, silahkan berikan posisi recovery. Jadi ini juga posisi recovery hanya untuk yang bisa saja ya, bagian-bagian yang fraktur, apalagi cervical, lumbal ya, sama caudal, itu nggak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan recovery position. Caranya adalah dengan memberikan ini, tangannya
salah satu di bagian atas, lalu satunya lagi memegang pundaknya, lalu salah satu kaki yang tadi sejajar dengan tangan yang diletakkan di pundak itu difleksikan dan ditarik ke arah tangan yang lengan yang di bagian atas tadi. Jadi posisinya seperti tidur memeluk guling ya. Nah, itu nanti bisa recovery position ini dilakukan ketika memang sudah tidak ada lagi kontraindikasi untuk dilakukan recovery position. Nah, ada breathing pattern sudah efektif ya, breathing response-nya sudah ada, cuma tinggal menunggu saja petugas medis untuk datang. Baik, sepertinya ini sudah selesai ya untuk P3K. Silakan ada yang bertanya terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Saya buka sesi pertanyaan. Boleh langsung on mic. Ada yang bertanya? Kalau tadi kelas lain, mungkin kelas lain itu ada sekitar 5-6 orang yang bertanya tadi. Saya sampai agak kewalahan saya menjawab pertanyaannya. Tapi misalnya nih teman-teman memang sudah mengerti dengan prinsip pelaksanaannya, tujuan pelaksanaannya. Bahkan tadi saya juga membagikan sedikit tentang hal-hal yang memang ada di P3K, yaitu bantuan hidup dasar. Jadi teman-teman juga setelah lulus silahkan cari pelatihan ini ya, karena biasanya kalau misalnya mau ke rumah sakit persyaраtannya ada sertifikat BTCLS. Ya, itu sertifikatnya berlakunya 5 tahun dan juga itu pricey ya, maksudnya akomodasinya yang harus disiapkan juga agak banyak. Saya kemarin pelatihan itu sudah disediakan oleh kampus saya waktu itu di S1 itu sekitar 2 juta rupiah. Itu untuk 6 hari pelatihan. Jadi teman-teman juga persiapkan untuk hal itu ketika nanti lulus ya. Kalau misalnya memang mau bekerja di area klinik, mungkin teman-teman apalagi di rumah sakit besar. Karena apa? Di rumah sakit itu kemungkinan besar ada banyak kecelakaan ya, kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan henti jantung tadi. Jadi harus ditangani dengan bantuan hidup dasar tadi. Pelatihan bantuan hidup dasar tadi. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ibu izin bertanya. Ya, baik. Amelia, silakan bertanya. Tentang itu Bu, luka bakar. Ya. Kalau luka bakarnya itu sampai ke tulang itu bagaimana ya Bu pertolongan pertamanya? Oke. Luka bakar yang sudah sampai derajat paling atas ya, biasanya sudah ada kelihatan jaringan tulang, sudah ada struktur tulang yang terlihat. Itu penanganannya sama. Tetap kan luka bakar itu dia dari hasil bakar ya, dari api ya. Kita juga harus mengompresnya dengan air biasa maupun NaCl ya yang sudah dibalurkan di kain atau di kasa. Terus juga tetap ditutup, dibalut sebelum nanti diberikan atau ditransportasikan korbannya ke fasilitas kesehatan. Tetap harus ditutup, apalagi sudah sampai tulang ya. Kalau sudah sampai tulang itu sudah lumayan, itu berarti sangat tinggi derajatnya. Tapi biasanya kegawatan itu bukan dari kedalamannya, tapi dari luas tubuh yang terkena. Misalnya, pada nanti mungkin ada nanti, bukan mungkin sih, tapi biasanya ada nanti di semester atas di gawat darurat, ya di gawat darurat, misalnya di luka bakar, itu ada penanganan khusus jika misalnya pengkajian khusus luka bakar yang dihitung terapi cairannya, kebutuhan cairannya berdasarkan luas luka bakarnya. Kalau kedalaman luka bakar tapi dia cuma misalnya 1 cm atau 2 cm atau maksimal 5 cm, itu biasanya malah tidak terlalu signifikan efeknya, tapi biasanya yang lebih berefek adalah ketika luasnya ya, luas bagian tubuh yang terkena itu lebih dari 80-90% ya terbakar, itu malah lebih bahaya. Apalagi kalau misalnya sudah mulai
cairan tubuh kita sudah mulai berkurang, cairan tubuh si korban sudah mulai berkurang, dan terapi cairannya belum sempat diberikan, dan itu akan menyebabkan kematian bagi pasien. Kalau misalnya tingkat kedalaman itu tidak terlalu diseriuskan, tapi yang diseriuskan adalah dari luasnya. Nanti ada cara perhitungannya. Bayi, anak, sama dewasa itu beda perhitungannya. Nanti ada pada bagian dada misalnya berapa persen, nanti setelah itu bagian-bagian vital seperti wajah ya, wajah, terus setelah itu bagian misalnya bagian apa ya, tungkai kaki dan tangan, itu ada persen-persenannya. Nanti ada cara perhitungan terapi cairannya berapa sih dalam 24 jam pertama pasien itu harus diberikan terapi cairan. Biasanya pada pasien yang luka bakarnya sangat serius, kita langsung grojok, jadi langsung diloskan itu di intravena ya, diloskan untuk aspirin ataupun NaCl-nya ya, untuk mengatasi tadi jangan sampai pasien mengalami shock hipovolemik tadi. Volume darahnya dan juga volume plasma darahnya itu sangat berkurang drastis. Seperti itu Amelia, apakah ada yang mau diklarifikasi dulu? Ya, baik Ibu, sudah paham. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, sama-sama Amelia. Ada lagi yang mau bertanya? Kan ada teman-teman yang memiliki pengalaman P3K ya. Saya sendiri sekali mengalami kejadian menjadi pelaksana P3K, yang untungnya saya dan teman-teman itu 5 orang ya, tim baru pulang dari profesi nurse ya, profesi nurse itu mendapatkan kejadian di kecelakaan lalu lintas, ada satu pasien yang henti jantung. Itu kita langsung melakukan apa yang harus kita lakukan tadi, ada urutannya. Kita cek kesadarannya, tingkat kesadarannya, terus setelah itu tapi kalau misalnya kita tahu ya kita tidak panik ya. Kalau misalnya tahu itu lihat dulu keadaan umum pasien, cek lingkungannya sudah di pinggir ya, biasanya sudah di pinggir, sudah dibantu warga juga, tapi kita tidak tahu itu adalah faktor atau tidak. Soalnya pasiennya masih dalam posisi fisiologis, tapi ternyata ada fraktur di bagian rahang bawah. Nah, itu sangat sulit juga untuk kita membuka airway-nya. Jadi kita butuh ada alat bantunya ya. Untungnya 15 menit kemudian itu ada warga sudah menelpon dari bantuan dari medisnya seperti itu. Kita hanya melakukan ternyata henti jantung, tapi ternyata pada saat kita lakukan CPR sekalipun pasien masih belum bisa diselamatkan. Nah, itu pengalaman saya pertama, dan juga di rumah sakit pengalaman kedua saya melihat pasien henti jantung di ruang ICU. Itu benar-benar kita melakukan bantuan hidup dasar. Jadi CPR, terus memberikan ventilasi menggunakan AMBUBEG ya, lalu memberikan dan pasiennya itu kan ada kelainan jantung ya, yang menyebabkan dia harus dilakukan defibrilasi dengan kejut jantung sebanyak, biasanya yang pertama adalah 160 joule sampai 200 joule. Itu saya sudah pernah juga menjalani pengalaman seperti itu. Jadi mungkin teman-teman nanti pas di klinik juga mengalami. Apalagi di ruang operasi itu banyak sekali ya pasien-pasien yang mungkin kecelakaan dan lain sebagainya, membutuhkan amputasi dan lain sebagainya, nanti akan teman-teman lihat. Dan ada kegawat daruratan di ruang OK juga bisa ya. Jadi teman-teman mau tidak mau ketika berada di lingkungan klinik harus sudah siap dengan P3K dan juga bantuan hidup dasar. Seperti itu. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Ini? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, Fania, silakan. Misalnya ada seseorang yang ruas jarinya itu terputus, Bu. Jadi kita kan harus menghentikan pendarahannya. Jadi itu jarinya kita sambungkan baru kita balut atau seperti apa, Bu? Ya, ini bukan maksudnya pertanyaannya unik ya, tapi juga ini hal yang patut kita ketahui. Kenapa misalnya jadinya putus sempurna ya, berarti ya lepas sempurna seperti itu. Jadi benar-benar misalnya jarinya itu misalnya cuma yang ruas pertamanya itu, Bu. Masih maksudnya dia masih menyambung dengan tangan yang masih sehat atau gimana, atau putus sempurna jadi benar-benar lepas dari tangannya? Lepas gitu, Bu. Lepas. Lepas, Nah,
Jadi pertama adalah satu, yang lepas itu jangan disambung ya. Nanti kenapa? Karena kita menyambungnya itu kan nanti ada itu kan menyambung apa tangan pasien ataupun jari, bahkan jari saja itu ada ruas-ruasnya dan ada ininya jaringan sendi-sendinya yang harus disambung pakai operasi. Jadi biasanya itu dilakukan yang jari yang putus itu kita rendam di air dingin, dibekukan untuk menyelamatkan dulu si ini seperti apa ya? Misalnya kalau kita transfusi darah saja, itu kan darahnya harus dibekukan dulu. Nah, seperti itu. Jadi jaringan-jaringan yang memang belum bisa untuk disambung cepat ya, itu bisa dibekukan terlebih dahulu dan yang ini tetap kita balut dengan cara misalnya ada perdarahannya. Ada perdarahannya silakan pakai entah itu ikatan atau apa seperti torniket ya, torniket tapi torniket itu kan alat ya. Jadi yang sifatnya sama seperti torniket yang untuk menekan perdarahannya. Nah, baru kita dan juga dibalut, baru dibalut. Jadi ditekan dulu, dilakukan penekanan dulu pakai seperti prinsip torniket itu, lalu kita balut, baru kita bawa ke fasilitas kesehatan plus sekalian dengan jari yang putus. Seperti itu Fania. Jadi bukan disambung. Jadi nyambungnya itu bukan dibalut disambung itu bukan. Karena itu kalau misalnya menyambung itu harus ada operasinya. Jadi sendinya tuh nanti dipaskan ya, saraf-sarafnya nanti dipaskan disambung lagi dengan operasi. Dengan prosedur bedah. Seperti itu, Fania? Apa sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Ada lagi yang bertanya? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Aryani. Berarti Bu, kalau misalnya ada korban tenggelam juga, pertolongan pertamanya itu CPR juga ya Bu? Iya, kalau misalnya ada indikasi henti jantung. Ya, henti jantung. Indikasi pertama adalah kita raba nadi korotisnya tidak ada, tidak teraba atau sangat lemah. Kalau sangat lemah kan kita mencurigai bahwa ada keadaan di mana jantung pasien ini tidak adekuat untuk memompa darah ke jaringan otak. Pertama yang akan kita selamatkan adalah otak dulu. Ya, jadi tetap dilakukan CPR ya, dilakukan CPR untuk memunculkan nadinya dulu ketika memang nadinya ada, tapi misalnya hanya pernapasannya saja. Kita coba untuk melihat adakah blokade dan lain sebagainya, blokade di airway-nya, entah itu benda asing dan lain sebagainya, sama seperti tadi ya, circulation dulu, baru ke airway, baru ke breathing-nya. Berikan ketika kita lihat kita inspeksi ya, dan juga merasakan hembusan nafas dari hidung dan mulut pasien itu tidak ada, silahkan lakukan rescue breathing. Ya, bukan CPR. CPR sudah karena dia sudah ada nadi karitisnya, teraba cukup, maksudnya cukup adekuat untuk memompa darah ke bagian otak, ke seluruh tubuh, yaitu tidak usah dilakukan CPR lagi, ya. Tapi kita beralih ke airway dan breathing-nya, disuplai. Karena pernapasan itu juga penting. Kenapa? Karena pernapasan adalah ada fungsi ventilasi di sana. Ventilasi itu maksudnya pertukaran antara CO2 dan juga O2 di paru-paru. Paru-paru jantung meskipun dia memompa, tapi ketika dia tidak mendapatkan suplai oksigen percuma. Ya, suplai oksigennya kan didapat dari pernafasan. Jadi CPR-nya sudah, tapi sudah ada nadi, tapi breathing-nya masih belum spontan. Jadi tetap kita lakukan pancingan ya, inisiasi dengan cara rescue breathing itu. Jadi jangan sampai pasien itu pernapasannya terhenti, maksudnya tidak ada pergerakan dada, tidak ada hembusan nafasnya dari mulut maupun hidung, seperti itu. Seperti itu, Aryani, apa ada yang mau ditanya lagi? Tapi kan Bu, yang itu loh Bu, kan kalau misalnya tenggelam tuh ya, suka keluar air. Nah, airnya itu berkumpul di paru apa di mana ya Bu? Ya bisa saja di paru, karena apa? Pada saat dia tidak sadar, itu kan kita sadar, kalau pada orang dewasa beda ya sama bayi. Kalau bayi kan dia masih ada kemampuan untuk
sambil bernapas juga sambil menelan. Tapi pada saat dewasa itu nanti ada katup ya, katup di bagian epiglotis dan juga di bagian yang memisahkan antara belakang kan saluran makanan, ke depan saluran napas. Nah bisa saja terjadi aspirasi, memang bisa terjadi aspirasi yaitu cairannya masuk ke paru-paru bisa karena dia tidak sadar. Kecuali kalau dia sadar dia masuknya masih ke saluran pencernaan, nah itu masih aman. Seperti itu. Dia bisa terjadinya aspirasi. Ya kita usahakan si pasien itu kita miringkan dulu ya, jangan sampai nanti kalau aspirasi kan berarti kalau misalnya berbaring telentang kan dia tetap seperti posisi ini ya, posisi menelan ya. Jadi kita miringkan terlebih dahulu, terus itu setelah itu misalnya aspirasi kan juga bisa mengganggu breathing pattern-nya. Kita lihat karena kita memang P3K pada saat di lokasi kejadian belum pasti kita membawa stetoskop, membawa peralatan dan lain sebagainya. Nah, itu tetap harus send for help. Karena kita tidak punya indikasi apakah ini benar masuk paru atau memang masuk pencernaan gitu. Nah, curiganya worst case-nya adalah kasus terburuknya adalah terjadinya aspirasi. Ya, tetap harus dilihat dulu dari auskultasi. Apakah memang ada suara-suara paru tambahan yang mengindikasikan ada cairan yang masuk ke saluran napas seperti itu. Ya, tapi kita memang tidak bisa melakukan hal lebih banyak kecuali tadi yang ada airway breathing, rescue breathing ya. Caranya seperti itu. Itu P3K. Nanti kalau misalnya di rumah sakit ya nanti penanganannya beda lagi. Penanganan aspirasi beda lagi. Ya, begitu Aryani. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Baik, jika tidak ada ya, kita cukupkan kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah aktif bertanya. Dan juga semoga hari ini, malam ini, walaupun malam ya, tetap semangat untuk belajar, teman-teman mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan berkah karena kita belajar juga untuk menuntut ilmu ya. Untuk menuntut ilmu tidak hanya tentang nilai, tapi juga tentang nanti kalian akan bekerja di ranah penyelamatan nyawa ya. Anestesi pun begitu, penyelamatan nyawa apalagi di ruang OK itu sangat riskan sekali kejadian hidup dan mati pasien ya. Baik, jika tidak ada saya langsung tutup ya perkuliahan pada hari ini. Semoga teman-teman setelah ini silahkan istirahat. Nanti saya usahakan untuk perkuliahan selanjutnya tepat waktu ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Silakan istirahat. Ya. Saya end meeting ya. Iya, Bu.